Makanya orang tua kita mengatakan, perhatikan kisah Isra wal Mi'raj. Perhatikan. Karena sering orang tua kita mengatakan itu. Bahkan sendi kajian kita adalah Isra wal Mi'raj, saudaraku. Ada kalimat yang berbunyi, Subhanallazi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Aulazi barakna haulahu linuri min ayatina innahu samiul basir. Sering orang tua kita mengatakan itu sendi kaji kita sebenarnya. Dasar kaji kita. Maha suci dia. Siapa dia? Jibril. Yang memperjalankan hambanya. Ingat hambanya. Siapa dia? Muhammad bin Abdullah. Hamba beliau itu. Dari mana? Dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Tapi di situ bukan Mekah, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kenapa tidak di Mekah saja? Kenapa tidak di Ka'bah? Kok dibawa ke Masjidil Aqsa, Palestina? Karena Mekah, bahkan Ka'bah, bukan tempat naiknya kita kepada Tuhan, saudara. Bukan. Tempat naiknya kita kepada Tuhan adalah Masjidil Aqsa. Di situ ada pintu langit. Ada tangga-tangga. Nabi Yakub pernah tidur di batu Sakrah itu. Dia melihat dalam visinya dia antara tidur dan bangun. Malaikat turun naik. Satu hari itu 1000 tahun ukurannya. Di sono 1 hari 50.000 tahun di sini. Itu dilihat oleh Nabi Yakub. Di situ ada pintu langit. Dia naik. Pintu yang tidak ada gravitasinya, saudaraku. Pintu di luar hukum alam semesta, saudaraku. Makanya Nabi Muhammad itu cepat sampainya. Mekah, Palestina, 1.500 kilo. Caranya itu. Naik ke langit 1, berapa jauh? Langit 1, 2, 3, sampai 7, berapa jauh? Ke surga, Sidratul Muntaha, Aras, waduh, tidak terhitung. Tapi bolak-balik hitungan cuma beberapa jam saja. Berangkat malam, pulang fajar. Pikirkan, saudaraku. Bukan saya mengatakan kita tidak berpikir, mengajak pikirkan, saudaraku. Tidak ada saya mengatakan kita ini tidak berpikir, tidak. Saya mengajak kita berpikir. Semua kita punya akal, semua kita berpikir, tapi tolong kapasitas akal pikir tingkatkan, saudara. Perhatikan itu. Inilah cerita yang masih tersimpan, yang belum sempat disampaikan oleh orang tua kita. Tidak mungkin orang tua kita tidak tahu, saudaraku. Bayangkan berjalan menuju Allah dari Mekah ke Palestina, saudaraku. Padahal Ka'bah ada di Mekah. Kenapa tidak ada sana saja? Bahkan di dekat air Zam-Zam. Di situ Nabi Muhammad dibedah dadanya sebelum berangkat. Sudah dibawa dia ke Palestina karena di situ ada Masjidil Aqsa. Pernah kita pikirkan kenapa? Ada apa? Bahkan terjadi manipulasi sejarah, saudaraku. Seketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, baru 14 bulan, katakanlah di tahun 2 Hijriah, tiba-tiba ada perintah, hai Muhammad, seketika engkau sholat menghadap Masjidil Aqsa, palingkan wajahmu ke Masjidil Haram. Semua kita mengiyakan. Bahkan masyarakat umum pun mengatakan iya begitu. Padahal tidak begitu ceritanya itu. Kenapa? Karena mereka berbicara berdasarkan kalimat yang berbunyi qad naro taqalluba wajhaka fis samai fala nuwalliyannaka qiblatan tardoha fawali wajhaka
Satrul Masjidil Haram. Ada kalimat Quran begitu, memang ada. Aku lihat wajahnya engkau hai Muhammad menengadah ke langit. Maka palingkanlah wajahmu itu kepada kiblat yang kau sukai dia. Ditunjuklah Ka'bah di Mekah. Apakah benar Muhammad senang dengan Ka'bah saat itu? Ingat saat itu. Di dalam Ka'bah ada patung 4. Lata, Manat, Hubal, Uzza. Di sekitar Ka'bah ada patung 360. Tempat orang minum-minum, main perempuan, bergurau-gurau. Apa benar Muhammad senang hadap ke sana? Coba kita renungkan. No, tidak. Kejadian seketika beliau menghadap ke langit. Itulah ketika beliau hendak berangkat menuju Allah dan Rasul. Di atas batu sakrah. Di depan pintu langit. Dia menghadap ke sana. Kemana? Ke langit. Karena sewaktu dia di Madinah, ngadapnya kan ke Palestina. Di situ ada Masjidil Aqsa. Ingat, Masjidil Aqsa itu bukan bangunan, tempat sujud yang mulia. Ketetapannya tempat, bukan bangunan. Pada waktu beliau berkata itu, bangunan itu belum ada. Tapi tempatnya sudah ada. Nah, waktu di Madinah, beliau menghadap ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Nah, seketika di Masjidil Aqsa, di tempat sujud yang jauh, kemana mereka atau beliau menghadap? Ya ke langit lah. Tidak mungkin menghadap ke utara, selatan, barat, timur. Tidak mungkin. Karena beliau sudah di posisi itu. Makanya dia menghadap ke langit. Maka berkata Jibril, tidak begitu, Mat. Hadapkan wajahmu kepada kiblat atau hadapan yang kamu cinta kepadanya. Itu Allah dan Rasulnya yang nyata pada ayahanda Adam. Di sisi lain adalah Jibril. Tapi kan Muhammad belum tahu itu. Belum paham itu. Karena beliau belum menjalani. Naik ke sono. Kan sudah saya ceritakan itu. Sewaktu beliau bersama Jibril membuka pintu langit. Bertanya penjaga pintu langit yang pertama. Langit 1. Jibril, engkau dengan siapa? Dengan Muhammad, wahai penjaga pintu langit pertama. Maka terbukalah pintu langit. Pintu langit pertama. Maka Nabi Muhammad bertemu dengan ayahanda Adam. Dipeluklah oleh ayahanda Adam. Selamat datang anak yang soleh, Nabi yang soleh, kata ayahanda Adam. Waktu itu Muhammad berhadapan dengan 2 sosok. 1 Jibril, 1 Adam. Muhammad belum ngeh. Muhammad belum tahu. Dia naik ke langit kedua, bertemu dengan Isa dan Yahya. Naik ke langit ketiga, bertemu dengan Yusuf bin Yakub. Naik ke langit 4, bertemu dengan Idris. Naik ke langit 5, bertemu dengan Harun. Naik yang ke-6, bertemu dengan Musa. Naik ke langit yang 7, bertemu dengan ayahanda Ibrahim, nenek moyang Nabi Muhammad. Nah, kemudian Jibril membawanya ke surga, ke tempat ayahanda Adam waktu itu. Para malaikat tunduk dan sujud kepadanya. Nah, disitulah Muhammad melihat surga, disitulah Muhammad melihat neraka, bareng dengan Jibril, saudara. Nah, seketika Muhammad mau naik ke Sidratul Muntaha, Jibril ngomong, oh enggak bisa, Mat. Aku hanya batas ini saja. Selangkah aku melangkah, selai rambut aku akan terbakar. Itu Jibril ngomong seperti itu. Akhirnya Muhammad naik sendiri. Tetapi anehnya dari ufuk yang jauh, di Sidratul Muntaha, kok Muhammad melihat Jibril di sono. Dia dekat sampai 2 busur panah, bahkan lebih dekat lagi. Tiba-tiba Jibril menunjukkan wajah aslinya yang pernah dilihat oleh Muhammad di waktu yang lain, di tempat yang lain. Wajah siapa ini, saudaraku? Wajah ayahanda Adam, saudaraku. Karena beliaulah laki-laki perkasanya Tuhan.
Dalam bahasa Ibrani Gibrail. Dalam bahasa Arab Jibril. Disitulah Muhammad tahu ternyata ayahanda Adam adalah Jibril, Jibril adalah ayahanda Adam. Di situ dia baru ngeh. Kok bisa dua sosok Pak Abu Fikri? Kecil itu saudaraku. Kecil itu. Jangankan ayahanda Jibril, ayahanda Adam, kiai dan ulama kita saja ada yang bisa khutbah Jumat dalam satu waktu di 4 masjid. Itu namanya Pancasukma. Ini pengetahuan orang kayak kita bisa, apalagi kecil itu saudara. Itu. Nah, yang tidak saya sampaikan, langit itu bisa terbuka karena ada Muhammad. Ayat 1-7 sampai sorga. Dan Muhammad bin Abdullah itu hanya sebatas sorga, saudaraku. Ingat, tidak sampai ke Sidratul Muntaha. Waktu itu Jibril turun. Di surga itulah Nabi Muhammad melihat Jibril. Ternyata dia adalah ayahanda Adam. Sebatas itu, saudaraku. Itu maka saya katakan, seketika kita sholat menuju Allah dan Rasul atau Alhamdulillah atau Ahmad, yang alam dada Adam, itu kita sudah di sorga. Sholat itu kita sudah berada di sorga. Makanya dikatakan wanazana ma fi sudurihim min gilin tajri min tahtil anhar. Di tempat yang mengalir air sungai di bawahnya itu di sorga. Sungai air tawar, sungai madu, sungai susu, sungai arak. Di situ kucabut penyakit dalam dada mereka. Itu momentum ketika kita sholat, merasa batin kita kepada Allah, Rasulnya, kepada ayahanda Adam, saudaraku. Disitulah tempatnya, disitulah sebatas itu Muhammad. Apalagi kita. Muhammad tidak sampai ke Sidratul Muntaha, itu adalah posisi Alhamdulillah atau Ahmad. Aras itu posisi Allah. Kan saya sudah ceritakan. Seketika dia bernama Allah, posisinya Aras. Seketika dia bernama Alhamdulillah Ahmad, posisinya adalah Sidratul Muntaha. Seketika dia nyata pada ciptaannya dengan tangannya sendiri, waktu itu namanya surga. Nah, saya katakan kepada ketua DPD kami, kenapa pendakwah sering mengatakan Muhammad, Muhammad, Muhammad? Orang yang membawa sifat, orang yang membawa sifat. Sifatnya apa? Sidik, amanah, tabligh, fotona. Tetapi kok mereka tidak memahami itu, masih berani membenci, iri dengki, bahkan hasut fitnah. Maaf, saya tidak akan sebutkan siapa nama saudaranya. Sewaktu saya berada di Masjid Hijau, kebetulan banyak penggemar-penggemar, katalah fan-fan, mengumpul, menggeromboli saya. Itu dilihat oleh salah seorang pendakwah dari Sumatera Barat. Apa dia bilang? Pengen saya mengusir Abu Fikri saat itu, tapi karena pertimbangan tidak jadi. Nah, saya bilang kepada saudara saya tadi, kenapa tidak disuruh dia mengusir saya? Kalau dia berani mengusir saya dari tempat masjid orang tua saya, dari negeri perkampungan orang tua saya, pindah dia. Bukan pindah alam, pindah tempat. Orang Bengkulu ini kan bukan orang benar juga. Dia mantan orang keras. Mungkin mantan preman juga. Suka berantem loh. Tapi dia pengen jadi orang baik. Jadi orang benar. Maka ikut dia kepada orang tua. Di dalam organisasinya, ikut dia mengaji. Walaupun di akhir kisah dia disisihkan. Yang gitu-gituan itu pengalaman kita dulu. Jangan diundang-undang. Jangan dibangkit-bangkitkan. Itu pengalaman kita dulu. Maaf, di usia 33 tahun. Kalau lawan mengejar kita, diangkat saja. Terangkat loh. Tas terbanting loh. Kalau kita tidak suka dengan orang, dia mengejar kita, kita hentak bumi, tertelentang loh. Kalau kita membunuh orang, kita tahu di mana jalan angin, jalan air, jalan tanah, jalan api pada tubuhnya. Selesai kita tutup, mati dia. Itu kerja orang Bengkulu dulu. Kalau sekarang tidak lagi. Sekarang dia cuma nerapi, ngobatin hamba-hamba Allah, hamba-hamba Tuhan. Bukan dia
Dia hanya perwakilan. Yang menyembuhkan itu Allah, adalah Allah dan Rasul. Faiza maridna fa innaka yasfin. Jika kami sakit, wahai Allah dan Rasul yang nyata pada ayahanda Adam, engkau lah yang akan menyembuhkan, bukan orang Bengkulu. Orang Bengkulu hanya perantara. Digantilah pengetahuan itu, saudara. Mulai pada pengetahuan berantam diganti ke sana. Nggak omon-omon. Nggak mungkin orang Bengkulu berani cerita di sini kalau nggak itu omon-omon. Banyak saksi. Bahkan di antara anak-anak ayah yang mengaji sekarang ada jadi murid orang Bengkulu itu, ada. Itu pula yang mau digertak-gertak. Jangan, tidak boleh. Biarkan saya tuh berada di masjid orang tua kita, di kampung halaman orang tua kita. Tidak usah diganggu. Kita duduk baik-baik, kita diskusi baik-baik. Apa sih persoalannya? Kan begitu. Jangan main marah, emosian, mau mengusir pula. Apa Anda mengusir saya? Orang tua kita aja tidak mengusir. Pelanjut kisahnya pun tidak mengusir. Bahkan pemuka pun tidak mengusir. Walaupun saya percaya tidak semua orang senang dengan orang Bengkulu. Karena waktu itu dia dicari oleh orang bagaikan artis. Dipeluk dan dicium. Bahkan ada yang menangis di dada kita. Disaksikan oleh ketua DPD. Tanya sama beliau kalau tidak percaya Anda. Fans mau berfoto, oke. Apakah itu akan menyenangkan hati orang tertentu? Tidak. Di sana ada si A, si B, si C, si D. Tokoh loh, tidak ada orang cari. Tapi kok orang ini dicari? Ada apa? Kalau mereka mau berpikir jernih, di situ sudah ada jawaban. Itu, saudaraku. Jadi saya mengatakan, untuk bisa bertemu Allah dan Rasul dengan 7 tingkatan langit sebagai kias tadi, itu harus bernama dengan Muhammad atau bersifat dengan sifat Siddiq Amal Talif Fatona. Kan itu yang diajarkan oleh ayahanda kita, orang tua kita. Islam itu titah daripada Allah, sifat pada Muhammad wajib pada kita. Wajib berdosa kalau tidak bersifat itu. Kenapa? Karena sifat itulah yang menjadikan kita sebagai orang yang membawa sifat atau Muhammad. Muhammad itulah yang bisa membuka langit 1, 2, 3, sampai 7. Sampai bertemu Tuhan di tempat itu, yaitu surga, saudaraku. Berkali-kali saya katakan sama Profesor Dr. Zulkarnain S, kenapa mereka tidak seperti itu? Apa tidak paham apa? Ya mungkin bukan tidak paham. Terlambat memahami. Tapi jangan lama-lama, nanti mati loh. Sementara sifat itu disimpan dalam dada. Ya, disimpan dalam dada. Apa itu titah daripada Allah? Kan loh, Islam itu titah daripada Allah. Sifat pada Muhammad wajib pada kita. Titahnya apa? Ya ayyuhallazina amanu hittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kan jelas orang tua kita mengajarkan itu. Wahai roh, wahai mukmin, wahai orang beriman, bertakwalah kamu, artinya berbuat baiklah. Berbuat benarlah, jujurlah, ikhlaslah. Ingat, itu baru bertakwa. Di hadapan yang punya ketakwaan itu adalah Allah Rasul. Baru sebenarnya takwa namanya. Jangan sampai kamu habis tugas, ya, kamu berpisah dengan tubuhmu, casingmu, sementara kamu belum selamat batinmu, rohanimu, suara katamu, pemikiranmu, perasaanmu. Itu nasihat orang tua kita, saudara. Jangan coba-coba mati loh. Bahaya. Tidak kembali kamu. Tapi tidak dipikirkan, tidak direnungkan. Masih juga bebenci-bencian, beiri dengkian, saudaraku. Sampai detik ini. Sedih saya. Mau bilang apa? Mereka cerita tentang Muhammad. Ternyata mereka lupa siapa itu Muhammad. Terlalu jauh mereka memandang. Ternyata Muhammad itu artinya orang membawa sifat. Dikendaki itu adalah kita, saudaraku. Artinya dikendaki kita bersifat siddiq amanah tauhid fatona. Bukan hawa nafsu dunia syaitan. Itu bukan sifat kita. Berkali-kali beliau mengatakan jangan dipakai. Kalau dipakai juga jadikan dia SDM, sumber daya manusia. Pantang kelintasan jadikan itu motivasi. Pantang kerendahan juga begitu. Pantang kurang juga begitu. Pantang tersinggung pun dijadikan dia motivasi. Motivasi apa? Untuk kita naik menuju Allah Rasul. Bukan dijadikan itu sifat sebagai pakaian kemudian kita jadi brutal di alam kehidupan ini. Bukan begitu maksudnya, saudara.
capek saya nyampaikan ini. Tapi saya sadar bahwa orang yang akan kembali kepada Allah dan Rasul di akhir zaman ini tidak akan banyak, saudaraku. Tidak akan banyak. Gitu. Nah, makanya saya katakan, seketika Nabi Muhammad dibedah dadanya benar di sisi Ka'bah ada sumur Zam-Zam, benar. Ya. Benar dia dari Mekah. Tapi dibawa oleh Allah dan Rasul via Jibril ke Masjidil Aqsa di Palestina atau Yerusalem atau Darussalam. Mana ayatnya Pak Abu? Oke, kita buka. Ini ayatnya, saudaraku. Wallahu yad'u ila Darussalam wa yahdi mayasya ila siratim mustaqim. Dan Allah menyuruh kamu sekalian itu ke Darussalam, Yerusalem, Palestina. Ini alasannya kenapa Jibril membawa Nabi Muhammad itu dari Mekah ke sana, saudaraku. Dikendaki juga kita begitu. Tapi sayang diseleksi, saudaraku. Apa bunyi seleksinya? Wa yahdi mayasya, bagi mereka yang ditunjuki dan dikendaki oleh Tuhan. Kalau tidak bisa juga. Ya. Nah, ila sirati mustaqim, kepada jalan yang lurus. Kemana? Kepada Allah dan Rasulnya, kepada ayahanda Adam di dalam surga, saudaraku. Itu yang terjadi pada Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad. Perhatikan itu. Nah, itu. Kemudian kenapa Jibril membawa Nabi Muhammad ke sono, ke Darussalam atau Yerusalem atau Palestina? Kenapa? Karena di situ ada batu sakroh, batu. Rahasianya ada pada surat batu, surat Al-Hijr. Mari kita lihat. Ini ayatnya, saudaraku. Wallahu yad'u ila Darussalam wa yahdi mayasya ila siratim mustaqim. Dan Allah menyuruh kamu sekalian itu ke Darussalam, Yerusalem, Palestina. Ini alasannya kenapa Jibril membawa Nabi Muhammad itu dari Mekah ke sana, saudaraku. Dikendaki juga kita begitu. Tapi sayang diseleksi, saudaraku. Apa bunyi seleksinya? Wa yahdi mayasya, bagi mereka yang ditunjuki dan dikendaki oleh Tuhan. Kalau tidak bisa juga. Ya. Nah, ila sirati mustaqim, kepada jalan yang lurus. Kemana? Kepada Allah dan Rasulnya, kepada ayahanda Adam di dalam surga, saudaraku. Itu yang terjadi pada Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad. Perhatikan itu. Nah, itu. Kemudian kenapa Jibril membawa Nabi Muhammad ke sono, ke Darussalam atau Yerusalem atau Palestina? Kenapa? Karena di situ ada batu sakroh, batu. Rahasianya ada pada surat batu, surat Al-Hijr. Mari kita lihat. Nah, pada surat Al-Hijr, surat batu, ada batu sakrah. Batu tempat Nabi Yakub tidur sehingga dia bermimpi dalam bentuk vision antara bangun dan tidur. Beliau melihat malaikat turun naik. Ada jenjang di situ, saudaraku. Kenapa? Di situ ada pintu langit, anti gravitasi bumi atau alam semesta. Ke situ Jibril membawa Muhammad. Nah, ini ayatnya. Walau fatahna alaihim baba minas samai fazullu fihi ya'rujun. Kalau kami bukakan salah satu pintu langit untuk mereka, lalu mereka terus menerus naik ke atasnya, apa yang terjadi? Laqalu innama
sukirat absoruna bal nahnu kaum mashurun. Apa artinya? Tentulah mereka berkata, sesungguhnya pandangan kamilah yang dikaburkan. Bahkan kami adalah kaum yang terkena sihir atau terkena tipu. Pandangan itu artinya pola pikir, pola rasa, kesadaran kamilah yang tertutup selama ini. Ternyata kami adalah orang yang tertipu. Tertipu kenapa? Karena ada yang menipu. Dibawanya kita ke Mekah, dibawanya kita ke Ka'bah. Padahal Jibril saja membawa Nabi Muhammad ke Darussalam, ke Yerusalem, ke Palestina. Di situ ada tempat sujud yang jauh, namanya Masjid Al-Aqsa. Siapa yang mau membantah itu? Tidak ada. Nah itu. Tetapi yang bisa naik ke sana, saudaraku, melalui pintu itu bukan orang sembarangan. Orang yang dikendaki oleh Allah dan orang yang tunjuki pada jalan yang lurus. Kalau orang sembarangan tidak bisa. Kita tidak menyadari perang Islam dan Yahudi di Timur Tengah itu antara Israel dan Gaza atau Palestina hanya gara-gara itu. Mereka ingin menguasai dan mereka ingin mencari. Batu sakrah sudah dapat, tapi pintu langitnya mana? Sebenarnya dibiarkan juga tidak akan bisa mereka itu. Tidak akan tahu dia. Dari mana Pak Abu tahu? Oke, kita lihat. Ini di ayatnya. Innal ladzina kazzabu bi ayatina. Orang-orang yang membohongi rasa batinnya, ayat kami dalam dada. Wastakbaru anha, dan merasa sombong kepadanya. Artinya tidak menggubris suara batin benarnya. La tufattahu lahum abwabus sama, tidak akan terbuka bagi mereka itu pintu langit menuju Allah Rasul. Tidak akan. Termasuk kita yang tidak bernama Muhammad, tidak akan. Termasuk kita tidak bersifat sidik, tidak akan. Ya. Wala yadkhuluna jannah, dan tidak akan mungkin disampai kepada surga. Ya, pintu langitnya aja tidak terbuka. Ya. Apalagi surga, apalagi Sidratul Muntaha, tidak akan. Ya. Nah, dikatakan seperti itu. Hatta yalijal jamalu fisamil khiyat, ya, hingga atau kecuali jika onta itu bisa masuk lubang jarum, baru bisa mereka itu bertemu dengan pintu langit dan bisa masuk ke sana dan sampai ke surga. Artinya kalau kita tidak bersifat dengan sifat Muhammad, tidak bersifat sidik amanah tali fatana, dan tidak bernama dengan nama Muhammad, tidak akan terbuka, saudaraku, pintu langit itu. Yang pintunya di batu sakrah, di Masjid Al-Aqsa, di Darussalam atau Palestina, itu tidak akan terbuka, saudaraku. Jadi Israel menang pun juga mereka cari tidak akan dapat. Jangankan Israel, kita aja tidak akan bertemu kalau kita tidak tahu rahasianya itu. Sederhana, rahasianya bersifat dengan sifat Muhammad. Dan kita bernama dengan nama Muhammad, artinya bersifat dengan sifat sidik amanah tali fatana. Selama kita tidak paham ke sini, saudara, tidak akan sampai ke ila sirati mustaqim. Tidak akan sampai. Itu fungsinya disampaikan oleh orang tua kita. Kenapa Isra wal Mi'raj kisah itu menggambarkan kunci daripada kajian kita. Kan terang itu. Nabi Muhammad orang Mekah. Di Mekah ada Ka'bah. Tidak ada beliau di situ diangkat ke langit. Tidak ada. Dibawalah ke Masjid Al-Aqsa atau Darussalam atau Yerusalem. Di situ Masjid Al-Aqsa naik. Dan jelas. Inilah yang dibuka oleh orang tua kita, saudaraku. Rahasianya kalau beliau sempat membuka, tapi beliau terlanjur cepat kembali. Diharapkan ada yang meneruskan, ada yang menyampaikan. Ternyata tidak ada, saudaraku. Apa boleh buat orang bodoh ini muncul? Dia menyampaikannya. Gitu. Nah, itulah harapan saya. Kenapa kita selama ini seperti berbeda, padahal tidak. Kita hanya melanjutkan perjuangan orang tua kita. Tidak ada perbedaan, saudaraku. Sewaktu beliau masih hidup, tubuhnya ya,
Beliau hanya mengajarkan tentang kajian ini, menisbahkan itu, mengarahkan itu kepada beliau secara implisit, secara tidak langsung, secara samar, untuk melatih. Bukan beliau itu adalah wujud serta Allah, tidak mungkin, karena beliau itu sama dengan kita hidupnya, dikandung, dilahirkan, dibesarkan, dewasa, ya, kemudian menikah, punya anak, makan minum, tersiksa pula, dan mati tubuhnya sebagaimana kita. Tidak begitu. Wujud serta Allah itu istimewa, saudaraku. Orang pertama dan utama itu satu, dijadikan oleh Allah dan Rasul dengan tangannya sendiri, tanpa campur tangan malaikat. Dua, ketiga, tidak ada ayah dan tidak ada ibu. Keempat, langsung gagah perkasa, langsung Gibrail atau Jibril, tidak mengantuk dan tidak tidur, tidak makan. Kelima, malaikat tunduk dan sujud kepadanya, siap melaksanakan tugas Allah dan Rasul di alam semesta atas perintahnya, karena beliau adalah khalifah dan tidak pernah bisa diganggu siapapun oleh siapapun. Dia adalah raja, dia adalah Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Dia itu rajanya, saudaraku. Orang tua kita mengajak ke sana. Dari mana Pak Abu Fikri tahu? Apa pernah orang tua kita mengatakan begitu? Tidak akan. Tidak akan, saudaraku. Kalau ada orang tua kita mengatakan seperti itu, pasti para pendakwah akan mengatakan ini. Tapi orang tua kita mengatakan itu dari akal fikir kita, penelaahan kita. Makanya beliau tidak mengadakan pengkaderan. Semua organisasi dunia ada sistem pengkaderan, saudaraku. Cuman di kita yang tidak ada pengkaderan. Karena pengkaderan yang ada di kita langsung daripada Allah dan Rasul. Siapa yang ditunjuk, siapa yang diangkat, itulah penerusnya. Tapi sayang dan 1000 kali sayang, yang ditunjuk, yang diangkat sudah usia sepuh seperti sekarang ini, ternyata pernah dibuka sinyalemennya oleh beliau yang hari ini, tapi tidak dilanjutkan. Karena ada beberapa faktor yang saya tidak akan menceritakan itu. Cukup kita paham saja. Ditunggu, dinanti tidak juga. Tahun 2026 kita buka. Seketika terbuka rahasia ini, tidak ada jalan lain bagi anak-anak kecuali terima, pelajari, renungkan. Jika tidak juga, apa boleh buat? Orang Bengkulu hanya mengabarkan, mengingatkan. Jika tidak, apa boleh buat? Cita-cita ayah kita, orang tua kita, ternyata belum tercapai untuk diri kita. Karena kita masih bersekukuh pada momen di mana kajian yang pernah beliau sampaikan. Padahal itu belum sampai, saudara itu. Dia akan menyampaikan kepada titik yang sebenarnya, yaitu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami datang dari Allah, akan kembali kepada Allah. Bagaimana kisahnya? Dengarkan kata Allah Rasul, kata Ahmad. Ana abaul arwah wa Adam abul bashar. Aku adalah bapak roh, kata Ahmad, kata Alhamdu. Beliau adalah bapak roh, semua roh. Sedangkan Adam adalah bapak tubuh. Adam terbuat daripada tanah, tubuh terbuat saripati tanah. Di dalam surga, saudaraku. Makanya kita diundang oleh orang tua kita, Ahmad. Hayya ala sholah. Hambaku, kekasihku, kesayanganku, mari menghubungkan rasa batinmu dengan Allah dan Rasul yang nyata pada aku, kata beliau. Di mana? Di surga. Di tempat para malaikat sujud kepadaku atas izin Allah dan Rasul. Untuk apa? Hayya alal falah, untuk kemenanganmu. Apa itu kemenangan? Allazina yazununa
mulaku rabbihim wa anahum ilaihi rajiun. Orang yang menghubungkan rasa batinnya kepada Allah Rasulnya pada ayah Adam, dalam zonnya dia, persangkaannya dia, keyakinannya dia, sejatinya waktu itu dia sudah bertemu Tuhan. Tambah lagi wa anahum ilaihi rajiun, dan pada waktu itu mereka sudah kembali seperti kembalikan. Tinggal kita percaya atau tidak. Silakan saudaraku. Kalau orang guru tidak akan mungkin lebih daripada orang tua, guru besar yang mengajarnya, tidak akan mungkin lebih. Tapi ada estafet yang belum disampaikan, hari ini kita sampaikan. Jangan diterima dulu, renungkan, pikirkan. Biar kita termasuk orang yang diseleksi oleh Allah Rasul dan kita lolos. Tapi kalau tidak lolos, apa boleh buat? Kita hanya menyampaikan, saudaraku, bukan menjadikan. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.